Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama dari kelompok kami, yaitu pengertian akidah akhlak. Akidah berasal dari bahasa yang diambil dari kata dasar akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Artinya sesuatu yang menjadi tempat hati yang mana hati terikat kepadanya. Setelah berbentuk akidah, maka maknanya menjadi keyakinan. Adapun pengertian secara istilah berarti perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh serta tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam mengenai pengertian akidah, diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Syekh Tahir Al-Zajairi, akidah Islamiyah adalah perkara-perkara yang diyakini oleh orang-orang muslim yang berarti mereka teguh terhadap kebenarannya perkara-perkara tersebut. Menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menenteramkan jiwa dan menjadikan keyakinan yang tidak ada keraguan dan kebimbangan yang mencampurinya. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman tersebut disebut orang-orang kafir. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Akidah adalah gudang alat yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akan tetapi sebaliknya, akidah hasil rekayasa manusia berjalan sesuai dengan langkah hawa nafsu. Akar-akar egoisme dalam sanubarinya. Dalam hadis lain, beliau bersabda, akhlak yang mulia adalah setengah dari agama. Salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, anugerah apakah yang paling utama yang diberikan kepada seseorang muslim? Beliau menjawab, akhlak yang mulia. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup akidah akhlak. Yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat merupakan pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, seperti wujud Allah, sifat Allah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu nubuat. Nubuat yaitu pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul serta kitab Allah dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, roh, setan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu sam'iyat. Sam'iyat yaitu pembahasan segala sesuatu
yang hanya bisa diketahui lewat sam'i. Sam'i yaitu dalil nakli. Dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti azab kubur, hari kiamat, akhirat, alam barzakh, surga neraka, dan sebagainya. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat akidah. Akidah memperoleh perhatian khusus dalam ajaran-ajaran akidah Islam. Dengan ini, dalam usaha membentuk manusia berakhlak mulia dan terselamatkan dari dekadensi moral, akidah mengikuti metode-metode yang beraneka ragam. Demi mencapai hal itu, metode-metode itu tersebut antara lain: yang pertama, menjanjikan pahala ukhrawi bagi orang yang berakhlak mulia. Akidah menjanjikan pahala yang besar dan derajat yang tinggi di akhirat kelak bagi orang yang berakhlak mulia. Dan jika sikap bagi orang yang berakhlak tidak terpuji dan menyembah hawa nafsunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abdala yablugu bihusni khuluqihi wa azima darajatil akhirati wa syarafil manazili wa innahu ladhaiful ibadah. Artinya, seseorang hamba dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai derajat akhirat yang agung dan tempat yang mulia, kendati pun sedikit indahnya. Yang kedua yaitu menjelaskan efek-efek duniawi akhlak. Seseorang yang berakhlak terpuji akan mampu beradaptasi dengan sesamanya, hidup bahagia, tentram, dan melangkah dengan mantap. Adapun orang yang tidak memiliki nilai dan prinsip-prinsip moral, ia akan jatuh dalam jurang kegelapan hidup dan kecemasan dan kebingungan, sehingga dirinya tersiksa, tidak disenangi oleh sesamanya, dan akhirnya akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan yang tidak memiliki akibat yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, akhlak yang terpuji dapat melanggengkan ketimpangan. Imam Ali alaihissalam berkata saat akhlak, yang artinya dalam akhlak yang mulia tersembunyi simpanan-simpanan rezeki. Imam As-Sadiq alaihissalam berkata yang artinya, jika engkau ingin dihormati, maka berlemah lembutlah, dan jika engkau ingin dihina, maka bersikaplah kasar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang materi kami tadi. Kesimpulannya adalah sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya wajib diimani atau diyakini dan diamalkan. Sebagian ulama menambahkan ijma' sebagai sumber ajaran Islam ketika setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki, yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses wahyu. Membacanya termasuk ibadah, disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sunnah sering disebut juga dengan hadis, merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan pembuatan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan.
Akhlak adalah segenap perbuatan yang baik dari seorang mukallaf, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dan berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya antara jiwa dan raga. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada kehilafan atau kesalahan kata, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.